Oke, Luna 7 sudah di depan mata dan bisa dikatakan sepanjang Luna berjalan, Luna 7 adalah yang menghadirkan perasaan yang paling campur aduk bagi saya pribadi. Pada satu sisi ada sebuah perasaan bahagia karena sepertinya Archon Quest Patch depan menghadirkan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Lalu melihat tim Genshin di Luna 1-4 melalui jejak mereka yang menghadirkan quest luar biasa, itu membuat harapan menjadi tinggi. Tapi di sisi lain, ada juga semacam ketakutan sebenarnya. Bahkan mungkin isi dari analisa trailer kali ini akan memuat skeptisme yang mungkin terdengar berlebihan. Teman-teman yang sering ikutin saya pasti juga ngerasa bahwa saya pribadi selalu memberikan sebuah keyakinan terhadap story-story mendatang, terus mengembrace untuk percaya, dan sejenisnya. Sehingga kalau misalnya saya pribadi mengatakan ada ketakutan, mungkin paham bahwa ini adalah perasaan yang real. Waduh, pengantarnya jadi curhat gini. Tapi kita tetap akan analisa seobjektif mungkin dari detail-detail, kemudian dari hal apa yang saya ketahui tanpa menghilangkan adanya skeptisme dalam setiap sekuensnya. Jadi, yuk kita bahas sekarang. 世界は謎だらけだね。Trailer dibuka dengan sebuah sequel bisa dikatakan, melihat adanya Collei yang sedang memimpikan tentang adanya pohon besar yang terbakar. Ini adalah pemandangan yang nampak pada akhir Winter Night Lazo sekitaran 3 tahun yang lalu, ketika Collei bermimpi dan Dottore berada pada pohon Irminsul yang terbakar. Hoyo sepertinya sangat sabar untuk mengeksekusi skenario tersebut, bahkan sempat berpikir video interlude itu terasa seperti promosi belaka. Oke, sebelum masuk pada sisi Collei-nya, saya mau fokus pada pohon Irminsul-nya dulu. Dilihat dari panorama, terutama melihat adanya pucuk dari Divine Tree Academia dan adanya Dragonspine, sudut pengambilan gambarnya mungkin berada pada arah Paranara. Dugaan saya mungkin pohon tersebut berada pada Chetrakam Cave, tepat di atas Realm of Calf. Tapi sayangnya saya pribadi lupa secara detail fungsi lokasi tersebut, namun ketika membaca sedikit, Realm of Calf adalah tempat berkumpulnya mimpi dari Barsam Flower. Barsam sendiri dikatakan merupakan pohon suci yang sudah hilang dari sejarah. Sepertinya karakteristik ini memang cocok dengan keberadaan pohon yang terbakar pada Vivi. Dugaan saya, Barsam adalah bahasa Aranara yang mereka gunakan untuk menyebut Irminsul. Mungkin yang jadi pertanyaan saat ini adalah, apakah pohon tersebut memang berada di Sumeru dan apakah memang beneran menghilang? Tentu pertanyaan tersebut susah untuk dijawab saat ini, tetapi saya memparalelkan keberadaan pohon Irminsul dengan Moon Reflection pada Luna 4. Ada di sana, tapi berada pada dimensi yang berbeda, sehingga secara fisik tidak dapat dilihat secara langsung, hanya dengan metode atau akses tertentulah baru penampakan itu bisa dilihat secara real. Sekarang mungkin yang jadi pertanyaan lanjutan, skenario apa yang mungkin tersimpan dalam terbakarnya pohon Irminsul tersebut? Untuk sekarang saya pikir akan sulit untuk ditakar, karena in the first place, Irminsul itu sendiri masih menjadi sebuah keberadaan misteri untuk kita semua. Tapi satu hal yang mungkin bisa saya katakan adalah, Irminsul lagi-lagi mengambil konsep word formula dan akan memiliki konsep yang sama seperti 3 tubuh Maut Zibai. Gini, Irminsul sendiri berdasarkan apa yang dihadirkan saat ini ada 3 aspek yang hadir. Pertama, Buer sebagai avatar of Irminsul, kedua pohon Irminsul sebagai tronnya, dan ketiga Irminsul sebagai pusat informasi yang pernah kita kunjungi sewaktu Inversion of Genesis. Yang paling rapuh di antara 3 aspek itu adalah avatarnya, karena apapun yang terjadi pada tronnya maupun jantung atau pusat datanya, avatarnya akan terpengaruh. Tetapi ketika avatarnya terjadi sesuatu, belum tentu tron dan pusat datanya terpengaruh. Ambil contoh ketika Rukkhadevata, dia sudah mati waktu Cataclysm, tapi tron miliknya masih bertahan setidaknya hingga Archon Quest Sumeru. Karena itulah, Eliezer masih menyebar.
Kemudian Rukkhadevata memutik ujung paling suci dari Irminsul yang menjadi pengganti tron Irminsul, sekaligus menghadirkan avatar baru yaitu Nahida. Tron sebelumnya hilang bersamaan dengan hilangnya Rukkhadevata dan penyakit Eleazar ikut lenyap bersama dia. Nah, langkah entiti bernama Dottore yang membakar tron pada Vivi mungkin akan mempengaruhi Nahida, tetapi kemungkinan pusat datanya akan tetap aman. Jadi praduga awal saya saat ini, titik itulah yang ingin dicapai oleh dalam tanda kutip Dottore, mengambil tron dari Irminsul yang kosong. Terlebih kalau teman-teman mendalami word formula, dengan metode tertentu, suatu aspek itu bisa dipisahkan. Contoh paling konkret adalah Zibai, tatkala dipisahkan oleh Istarot pada akhir keruntuhan Langgang. Nah, soal Dottore yang ambil alih itu, kita lanjut bahas nantinya. Jadi yang memimpikan terbakarnya Irminsul adalah Colley, seorang ranger pemula yang baru sembuh dari penyakit Eleazar dan sempat menjadi korban eksperimen Dottore dalam bidang Archon Remain. Saya pribadi harus menekankan bahwa dia merupakan korban eksperimen Dottore karena aspek itulah yang menjadi reason satu-satunya dari Colley untuk menjadi anchor dalam quest mendatang. Kita coba bedah case Colley di sini. Saya berharap bukan hanya Colley yang mendapatkan mimpi tersebut, tapi semua penyintas eksperimen Dottore. Sehingga alasannya cukup logis dari skenario yang terjadi tanpa dibuat alasan yang mengada-ada. Terlebih Colley terlihat menjalankan sebuah ritual khusus yang mungkin berhubungan dengan Nabu Malikata. Seakan-akan dia didapuk sebagai main heroin pada quest nantinya. Bukannya mengatakan tidak boleh. Hanya saja, kalau tiba-tiba Colley disebutkan memiliki sesuatu yang spesial dan out of nowhere muncul, ya mungkin statusnya akan sama seperti Capitano pada Archon Quest 5.3 ketika dia di-reveal sebagai Sentinel Knight. Memang dia menjadi pahlawan, tapi kemudian questnya menjadi flop karena kurangnya reason. Nah, sejauh yang saya tahu, Colley adalah anak yang biasa-biasa aja. Dia tumbuh dalam keluarga yang dikategorikan miskin sehingga tidak mampu mengobati Colley yang terkena penyakit Eleazar. Itu pun berujung pada Colley yang dijadikan korban eksperimen Dottore, dan hanya aspek itu yang bisa menjadikan Colley relevan pada Archon Quest mendatang. Terkait rapalan mantra yang diucapkan oleh Colley pada trailer, rapalan itu adalah rapalan yang dituliskan pada Scroll of Streaming Song. Rapalan itu memiliki kalimat lengkap yang cukup panjang, tetapi uniknya adalah rapalannya dibuka dengan pujian terhadap Heavenly Principles. Kemudian pengakuan dari Nabu Malikata sebagai salah satu malaikat ciptaan HP. Sementara rapalannya berisikan sebuah dialog antara Mistress of Puspapatika dengan Buer. Mistress of Puspapatika sendiri adalah nama lain dari Nabu Malikata. Nah, tetapi Scroll of Streaming Song adalah catatan tentang 3 teka-teki Nabu Malikata saat pertama kali dengan Rukkhadevata. Dan dalam kisahnya juga, terdapat Amun yang akhirnya berbagi kuasa di padang pasir bersama keduanya. Nah, apabila ada yang menjadi anchor dari Nabu Malikata, maka dugaan saya akan ada juga yang menjadi anchor dari Amun. Kemudian kembali ke perihal sebelumnya, kalau Colley menjadi anchor untuk Nabu Malikata, maka dibutuhkan sebuah reason yang cukup logis untuk melakukan itu. Satu-satunya aspek yang berpeluang saat ini adalah Archon residu yang diinjeksikan kepada Colley, dan saya pikir residu tersebut berasal dari Nabu Malikata. Ya, saya tahu Nabu Malikata bukanlah Archon. Nah, untuk menutup bab Colley, mungkin saya pribadi mencoba menjawab apa yang dia lakukan di sana. Dugaan saya melakukan konsep word formula yang bertujuan untuk membentuk ulang Buer, dalam tanda kutip ya. Karena kalau dilihat secara detail, di lokasi yang tepat berada di depan makam King Desert itu terdapat segel Nicol. Segel yang sama seperti segel yang ada di Notcry, persis ketika percobaan untuk membentuk ulang Columbina. Oke, lagi-lagi Fatui melakukan pergerakan yang cukup radikal, yang mana pada trailer Luna 7, mereka di-branding seakan melakukan sebuah invasi besar-besaran ke arah Sumeru. Saya pribadi kali ini akan berbaik sangka kepada Fatui, dengan mengatakan tindakan mereka kali ini tidak akan menjadi halangan bagi pihak kita, melainkan bala bantuan. Kondisi pertama yang harus kita pahamin, Dottore seharusnya bukan jadi bagian Fatui lagi, sehingga pasukan yang datang bukan dari pergerakan dia. Pasukan yang datang kali ini dibawa oleh seseorang yang hadir pada poster dan dituliskan sebagai Mysterious Man pada trailer. Ya, jujur sih penasaran banget sih ya dengan identitas dia sebenarnya. Karena teman-teman,
Satu-satunya yang menjadi petunjuk identitas dia saat ini adalah pengisi suara Jepangnya yang ditulis Hoshino Takanori. Dan entah kenapa pernah baca gitu di suatu tempat. Tapi, karena Hoyo menuliskan sebagai Mysterious Man, maka seharusnya dia misterius banget sih. Oke, kembali fokus. Kondisi kedua adalah pada frame ini. Ya, memang menunjukkan adanya gelagat invasi besar-besaran dari pasukan Fatui, tetapi saya duga tujuannya berbeda. Saya mencoba melacak lokasi tempat ini dan menemukan bahwa lokasinya berada pada Desert of Hadramaveh, tepatnya dari arah pemukiman suku Tanit yang ada di quest Tears of Bilqis. Entah mereka dari sana atau justru berasal dari dalamnya lagi, entah mungkin reruntuhan Gurabat atau papan catur dari King Deseret yang namanya memang dimention pada trailer. Dilihat dari arah tujuan, mereka nampaknya menuju ke arah Katsnisut atau mungkin memang sedang menuju ke arah Sumeru. Tapi dugaan saya pribadi lebih condong ke arah Katsnisut karena Archon Quest kali ini mungkin akan lebih dominan berlatar di padang pasir ketimbang Sumeru. Tujuannya apa? Tidak diketahui. Tetapi pada lokasi itu terdapat Golden Slumber yang merupakan ilmu pengetahuan dari King Deseret. Sekarang mungkin yang jadi pertanyaannya, sedang apa pasukan Fatui di Sumeru City dengan seragam militer lengkap plus automaton yang siaga? Saat ini satu-satunya dugaan yang bisa saya pegang adalah pergerakan militer ini semacam tanggung jawab Sarisa atas kekacauan yang ditimbulkan oleh Dottore. Pasukan militer itu berjaga kemungkinan adalah tindakan preventif apabila terjadi serangan Dottore. Kalau misalnya teman-teman ingat, di Luna 4 khususnya, sebelum Dottore datang ke kota Nasha, pasukan mob Dottore dululah yang datang menyerang wilayah tersebut. Nah, saya curiga kali ini musuh yang dilawan mungkin akan cukup mirip dengan waktu itu. Tentu tidak menutup peluang bahwa Fatui melakukan semacam invasi, tapi pertanyaannya, untuk apa melakukan invasi kepada sebuah bangsa yang sudah tidak memiliki gnosis ataupun resource yang setara? Setidaknya skenario yang paling busuk yang dimiliki Fatui saat ini adalah sesuatu yang mungkin dimiliki oleh Dottore yang ingin diambil oleh Fatui demi sesuatu. Kemudian setelah dapat nantinya, soal apa yang terjadi pada Sumeru, mereka tidak peduli. Terkait retorika dari Mysterious Man ini, sebenarnya memang adalah untuk menyerang belief, semacam menanyakan apakah dewa yang kamu sembah itu memang semaha kuasa itu. Lalu pada kalimat berikutnya dia mengatakan, saat dewa kehilangan kendali atas bangsanya, maka takhta tersebut akan hilang. Untuk saat ini satu-satunya yang dapat berkaitan dengan retorika semacam itu adalah Throne of Elemental. Tetapi masih kurang dasar untuk meyakinkannya. Mengenai pemikiran Mysterious Man ini, topiknya itu agak melebar kalau dibahas pada analisa trailer kali ini. Sehingga saya coba entar untuk bedah terpisah saja selama Hoyo nggak rilis aneh-aneh di minggu tenang nanti. Untuk pengenalan karakter seperti biasa kita skip aja, tapi sekalian saya nyampaikan di sini bahwa untuk analisa quest Lohen akan saya pisahkan saja. Selain karena agaknya quest Lohen rilis di Core 2, juga quest Lohen sifatnya akan jadi sequel dari Archon Quest kali ini. Jadi meskipun di trailer Varka kayak mengatakan sesuatu soal kejadian Sumeru dan kemudian Dottore, tapi menurut saya kejadiannya adalah kejadian yang terpisah. Sebelum kita masuk pada dua aspek utama pada quest nantinya, saya mau habisin semua bahasan lain pada segmen ini. Pertama, saya pribadi mungkin akan merefer quest Sumeru kali ini sebagai Archon Quest Red Sand. Karena kalau dilihat dari trailer bahkan special program, latar tempatnya didominasi dengan wilayah padang pasir. Semisal Nahida di menit 2 melakukan sebuah ritual yang kejadiannya tepat pada pintu masuk makam King Deseret. Lalu kemunculan Apep pada tempat yang sama, begitu pula dengan ritual Koli. Selain itu, Nefer akan ada pada Temple of Silence, menyusul debutnya Jet, Ben-Ben, dan Lilopar pada Archon Quest di tempat yang sama. Nah, keberadaan Jet dan Ben-Ben serta Lilopar akan menandakan satu hal, bahwa aspek tentang Dewi Bunga akan menjadi aspek penting pada Archon Quest nanti. Mengingat world quest utama dari ketiganya itu berhubungan dengan Nabu Malikata. Dan ini kabar yang sangat menggembirakan bagi saya pribadi, mengingat pada Archon Quest Sumeru sebelumnya, Nabu Malikata tidak menjadi salah satu aspek penting. Nah, Jet berdialog kecil pada trailer di sini. Sementara Lilopar
囚人の分際でよくそんな態度が取れたものだな。 Ya, sepertinya masih rasis sih. Kemudian untuk Archon Quest sebelumnya, King Desret sendiri memang tidak banyak dapat jatah ya, walaupun agak mendingan dibandingkan Nabu Malikata. Tetapi kabar baiknya ada pengikut setia dari King Desret yang akan hadir nantinya, yaitu Tut. Dan Tutlah yang mengatakan ini. Nah, mungkin ada teman-teman yang sedikit penasaran apakah kaum pari akan berpartisipasi juga. Peluangnya cukup besar sebenarnya karena mereka sendiri adalah anak dari Nabu Malikata. Ya, kalau teman-teman pernah nonton saya bahas soal kelahiran kaum pari ketika bahas Simurgh, mungkin paham gimana ceritanya. Nah, justru sebenarnya yang paling misterius dari semua sequence di trailer tempo hari adalah soal Wanderer. Dia hanya muncul dengan satu dialog, lalu munculnya pun dengan latar brightness maksimal. Namun saya pikir dia akan tetap punya peran lebih nanti dan tim Genshin sepertinya tidak ingin kita tahu untuk saat ini. Oke, mungkin tidak perlu diperjelas bahwa Nahida benar-benar tidak baik-baik saja untuk kali ini. Semuanya sudah terlihat, segala kejadian berhubungan dengan dia dan segala macam. Tanda yang paling jelas tentu dari pucuk daun yang ada di dekat telinga mungilnya, warnanya berubah menjadi kecoklatan. Bahkan pada salah satu scene pun, Nahida tersungkur tak berdaya. Kemudian jangan lupakan juga, sebagai avatar of Irminsul, ketika Irminsul kenapa-napa, maka akibat langsungnya bisa dirasakan oleh dia. Seperti biasa, Hoyo lagi-lagi menghadirkan beberapa scene yang semacam tidak jelas urutannya berada di mana. Sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan gitu, apakah scene ini sesudah atau sebelum? Ketika Nahida berada pada pintu masuk dari makam King Desret, pun ketika berada pada Realm of Consciousness, indikator daunnya justru berwarna segar. Memang paling aman mengatakan after, mengingat kalau Dottore udah macem-macem sama Irminsul, tetapi Nahidanya bisa bergerak ke sana kemari tanpa alasan yang jelas. Selain itu, seperti yang saya bahas pada bab Collei, ritual yang dilakukan oleh Collei yang menggunakan segel Nicol itu berada pada tempat yang sama, sehingga mungkin pembentukan ulang tubuh Nahida terjadi di sana. Sedangkan Apep juga muncul pada lokasi yang sama ketika Nahida memiliki daun yang segar. Tetapi mungkin itu terjadi sebelum ritual dilaksanakan, dan Apep itu dibutuhkan untuk menghadirkan sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ritual tersebut. Apa yang dihadirkan? Jujur saja saya pribadi tidak tahu secara pasti. Kemudian kenapa sedari tadi saya menekankan soal membentuk ulang tubuh Nahida? Dugaan saya sebenarnya bermuara pada dialog pembuka Nicol sebelum scene pengenalan dia. Dia mengatakan ada seorang wanita yang tubuh dan jiwanya lenyap, tapi esensinya masih ada. Bahkan dikatakan dia sudah meramalkan ini semua akan terjadi. Saya pribadi agak bimbang ya di sini, karena mungkin posisi demikian dapat diisi oleh Nahida yang mungkin melakukan semacam langkah preventif terakhir sebelum Paris, tapi di saat yang bersamaan juga bisa diisi oleh Nabu Malikata. Karena kaum pari sendiri terlahir dari skenario yang sama seperti yang dikatakan oleh Nicol. Itu pun ditambah tubuh Nabu Malikata memang telah hancur karena membantu ambisi King Desret. Namun kalau Nabu Malikata akan kekurangan reason saat ini, dalam artian untuk apa dan kenapa. Masa ujuk-ujuk menjadi seperti Zibai dan bang, bayangan terakhir di spesial program Luna 4 adalah Nabu Malikata. Good, tapi untuk kebutuhan cerita, saya pikir Nahida akan lebih cocok lah. Kalaupun misalnya Nabu Malikata ada peluang sebenarnya, yaitu sama seperti kasus penciptaan pari, dia mempersiapkan sesuatu untuk kejadian yang menimpa Nahida kali ini. Tetapi alurnya nantinya akan cukup kompleks, mengingat adanya perubahan besar pada Irminsul. Ya, pergantian identitas Buer yang awalnya diisi Rukkhadevata menjadi Nahida. Nah, terkait Apep sendiri, saya pribadi tidak mampu ya menakar sejauh apa keterlibatan dia. Terlebih apakah sampai kepada Throne of Dendro balik kepada Apep ya. Jujur saya pribadi tidak melihat peluang itu bisa sih, karena kalau memang segampang itu, Vocalors tidak perlu repot-repot memainkan sebuah drama, apalagi sampai menyiksa Furina selama 500 tahun. Yang jelas, peran Apep pasti ada. Dan kelakarnya yang mengatakan suatu hari nanti kuasa itu akan kembali, anggaplah sebagai voice over New Villette kepada para Archon maupun Heavenly Principles. Kemudian untuk kasus Rine atau Naberius,
yang tiba-tiba muncul pada salah satu dialog serta mengucapkan selamat tinggal kepada penguasa Dendro, jujur konteks dia itu tidak terbaca saat ini, tetapi berdasarkan historis, Naberius pernah menciptakan sebuah avatar untuk suatu tron. Dan hal itu terjadi ketika jantung lautan primordial asli mati, dia pun menciptakan jantung baru, dan dialah Egeria, sang Arkon Hydro pertama. Saat ini saya hanya mengatakan Rine hadir berhubungan dengan suatu tron. Dalam artian, seperti kata Nahida, SP tidak akan membantu Sumeru. Irminsul sepertinya akan tetap selamat pada akhirnya, entah apapun yang terjadi atas aksi Dottore kali ini. Tetapi Sumeru akan tetap kenapa-napa, sehingga Nahida adalah bayaran untuk keselamatan Sumeru. Meminjam kekuatan Sage tidak akan pernah berakhir dengan bayaran gratis. Tapi apakah Naberius akan turun tangan langsung? Jika berkaca pada kasus Ronova, menurut saya tidak. Memang dia yang menghukum masih tidur, tetapi bukan berarti bisa sesuka hati melanggar aturan. Tapi kan bang, yang pegang kendali Rindotir. Come on, tonton ulang VV Gods Limit dan tonton pelan-pelan. Terakhir soal Nahida, scene yang ini ketika dia memegang orb biru, rupanya itu udah pernah hadir pada 3 tahun yang lalu melalui video promosional Sumeru. Sehingga untuk sekarang, sepertinya video promosi tidak bisa dianggap remeh lagi ya. Nah, untuk menegaskan seputar Nahida, terlepas isinya sesuai dengan Vivi atau tidak, tetapi dalam prosesnya nanti Nahida sepertinya akan sangat kenapa-napa. Jadi tolong bersiap saja untuk menghadapi Arkon Quest yang akan datang. Ini poin terakhir dan mungkin adalah favorit kalian semua, yaitu beliau alias Dottore. Satu hal yang cukup menyebalkan dari Dottore ini adalah dia nggak bermain di ranah Abyss. Setidaknya dari yang tercatat saat ini. Seingat saya, hanya 1 kali Dottore menyelidiki soal Abyss, tapi itu pun dia hentikan karena nggak menarik katanya, yaitu pabrik Ringard di Liyue. Memang dia pernah menjadikan Scaramouche sebagai subjek uji coba untuk menjelajah benua Abyss, tapi itu pun hanya menguji ketahanan Scaramouche, lalu kemudian menciptakan segmennya. Satu aspek yang berpeluang membuat Dottore juga menyelidiki Abyss adalah soal Arkon Residu, terutama menghubungkannya dengan hukum Abyss yang dicetuskan oleh Barbelot pada Luna 4 tentang takdir yang tidak dipilih. Nah, kenapa saya menekankan soal Abyss di awal? Ini cukup penting karena nampaknya weekly boss Dottore kali ini punya Abyss-like ability yang dia tampakkan. Terutama pada scene di mana dia meniru sayap Shiyoko, dan saya curiga sayap Shiyoko maupun Musono Hitotachi yang digunakan oleh Dottore adalah hasil mengekstrak informasi dari leyline. Namun untuk saat ini hanya Ghostoid yang bisa melakukan hal semacam itu, dan dia merupakan Abyss yang setara dengan Forbidden Knowledge yang ada di Sumeru. Permasalahannya, Forbidden Knowledge harusnya sudah tidak ada di Irminsul, karena sudah dihapuskan oleh Ruka Devata sewaktu menghapuskan eksistensinya. Kecuali hukum termodinamika 1 berlaku pada aspek ini, yang membuat Forbidden Knowledge di Irminsul hanya berubah bentuk menjadi sesuatu yang lain, dan pada akhirnya celah itu dimanfaatkan oleh Dottore ini. Kemudian satu hal yang juga sedikit nampak pada trailer adalah Dottore, yang kemungkinan sudah menguasai Irminsul. Menguasai di sini saya gunakan adalah sebagai istilah sederhana saja karena sepertinya prosesnya cukup kompleks daripada itu. Hal pertama yang menjadi tanda keberhasilan Dottore adalah hadirnya Leyline Blossom pada salah satu scene trailer. Leyline Blossom, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, merupakan salah satu cabang dari akar Irminsul yang memang tersebar di seluruh Teyvat. Dan dengan hadirnya Leyline Blossom modifikasi Dottore, maka setidaknya Dottore sudah macam-macam dengan inti dari Irminsul itu sendiri. Dugaan saya Dottore sudah masuk ke dalam inti sistem Irminsul, dan realm yang ada pada Boss Spike merupakan lokasi yang saya maksud. Tanda-tandanya juga sudah terlihat, terutama cabang-cabang seperti sirkuit ini. Cabang ini pernah diperlihatkan sewaktu quest Inversion of Genesis, tepatnya ketika bersama Scaramouche mengunjungi jantung dari Irminsul. Scaramouche mengatakan bahwa cabang-cabang semacam ini merupakan alur informasi dari Irminsul. Jadi setidaknya dari apa yang terlihat, kondisi yang hadir adalah Dottore sudah berhasil menguasai Irminsul, dapat memodifikasi turunan dari Irminsul, bahkan bersemayam pada inti Irminsul. Dottore juga sempat mengatakan di trailer bahwa inilah kekuatan yang setara dengan ambisinya,
Dan lagi-lagi dia mengatakan ini merupakan sebuah eksperimen. Tepatnya eksperimen yang terbesar yang pernah ada. Yah, ini memang cukup buat shock juga sih. Terutama kalau ini yang terbesar, maka yang sebelumnya itu apa gitu loh. Ini terakhir, dan topik ini dibawakan oleh pembawa acara yang ngebuat keberadaan Dottore kali ini jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Intinya, mereka mengatakan dia bukanlah Dottore, mirip doang. Dan menekankan itu sebanyak 4 kali. Entah benar atau tidak, tapi kalau memang dia bukan, maka siapa? Paling sederhana saat ini adalah isi kesadaran Dottore, sama seperti kasus King Desert pada saat melepaskan pikirannya dari tubuh fisiknya. Atau bisa juga semacam Dottore Remain, dalam artian sisa-sisa keberadaan Dottore yang hadir dalam bentuk anomali. Dugaan ini bermuara pada 2 hal. Pertama, Dottore yang sempat memegang status dewata yang semu pada Not Cry, yang membuatnya punya peluang hadir dalam bentuk Remain. Dugaan kedua, pergerakan Varka. Varka sendiri mengatakan, demi merespon kejadian di Sumeru, dia di Mondstadt akan menyisir sisa racun yang ditinggalkan oleh Dottore. Nah, perihal inilah yang sebenarnya saya takutkan teman-teman. Dalam artian, kalau memang dia nantinya bukan Dottore, melainkan hanya sekedar ambisi murninya, maka ini akan menjadi pertaruhan besar. Image Dottore, meskipun picik-licik jahat dan sebagainya, tetapi tetap perhitungan mempertimbangkan probabilitas sekecil apapun, lalu menghasilkan input yang menguntungkan bagi dia. Kalau aspek itu hilang, maka agak-agaknya seperti bukan Dottore memang. Makanya ini menjadi sebuah pertaruhan yang inputnya bisa menjadi 2, yaitu merusak image Dottore dalam artian buruk, ya karena image-nya udah jelek, atau finish the story of Dottore yang benar-benar megah nantinya. Sebagai penutup, scene akhir dari trailer Luna sepertinya cukup membingungkan ya. Karena Colley yang terlelap dipanggil oleh Setos. Kore, soro-soro iku yo. Tapi justru lari ke arah Tighnari. Bisa jadi sebuah gocekan, atau mungkin malah sebuah eksperimen besar sempat melingkup Sumeru. Sama seperti ketika Archon Quest Sumeru sebelumnya, Sumeru yang dilingkupi oleh Samsara. Oke, jadi tadi itu untuk analisa trailer Luna 7, Truth Among the Pages of Purana. Saya udah coba ekstrak sedetail mungkin, tapi sepertinya masih akan ada yang terlewat. Tapi yang bisa saya katakan untuk saat ini adalah, trailer ini masih jauh dari kata mewakili segala kejadian yang ada. Ya, teman-teman yang udah akrab dengan trailer Luna, mungkin paham dari apa yang saya katakan. Pada intinya untuk analisa bagian Archon Quest kita sudahi dulu, dan mari berjumpa pada update Luna 7 nanti, tepatnya ketika Archon Quest mengudara. Semoga kita mendapat cerita yang baik dan mendapat menjalankan questnya sebaik-baiknya. Silahkan kalau mau menambahkan, selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian terima kasih buat teman-teman membership, terutama para desender atas dukungannya. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Adastra.